Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu mengenai mind mapping. Nah, mungkin sebelum kita bahas mengenai materi mind mapping tersebut, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Atau mungkin pernahkah kalian membuat hal yang semacam ini? Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari mind mapping. Dan ini yang diberikan contoh di sini adalah mind mapping dari organisasi komputer. Ya, di sini dibuat oleh, di sini ada pembuatnya. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari mind mapping. Untuk kalian supaya ingin lebih tahu lagi contoh-contoh mind mapping yang lain, kalian bisa searching nanti di Google. Nah, sekarang kita bahas mengenai apakah itu yang dimaksud dengan mind mapping, atau apakah mind mapping itu. Apa kalian tahu apa itu mind mapping? Nah, kita bahas ya. Mind mapping atau disebut juga dengan peta minda, di mana arti kata minda sendiri itu berarti sistem kognitif seseorang. Jadi dapat dikatakan dengan kata lain bahwa mind mapping ini berkaitan dengan cara berpikir seseorang atau pola pikir seseorang ya. Nah, di sini ada pendapat atau definisi mengenai mind mapping menurut ahli. Nah, di sini Bapak ambil contohnya satu. Di sini dia sebutkan bahwa mind mapping atau peta minda adalah suatu lingkaran yang mempunyai tema di bagian tengahnya dan beberapa garis yang dikembangkan dari sekeliling untuk menggambarkan ide-ide. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat dari contoh yang sebelumnya, dia menggambarkan sebuah ide-ide. Dan di sini definisi dari mind mapping bisa kita artikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk sebuah korelasi menuju pada suatu pemahaman. Jadi, kita membuat mind mapping ini bukan untuk mempersulit diri, jadi intinya untuk memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Nah, inilah yang dimaksud dengan mind mapping. Dan bagaimanakah cara kita membuat mind mapping? Nah, jadi di sini kita akan buat mind mapping. Langkah yang pertama harus kalian buat adalah kalian membuat sebuah tema utama, di mana tema utamanya itu terletak di tengah-tengah dari mapping ini. Ya. Jadi nanti setelah kalian menentukan tema utama, nanti akan muncul yang namanya tema turunan. Nah, nanti dari tema-tema turunan akan muncul lagi tema turunan yang lainnya. Contohnya di sini dari mind mapping organisasi komputer, ini adalah tema utama, muncullah tema turunan yang kedua. Kita ambil contohnya sistem bus atau memori, di mana nanti dari memori ini akan dia juga memunculkan tema turunan yang lainnya. Contohnya seperti di sini ada internal, ada eksternal. Seperti yang kalian tahu, di dalam komponen komputer ada memori internal sama memori eksternal. Nah, nanti yang termasuk dengan memori internal apa aja disebutkan, ada lagi turunannya. Nah, ada RAM, ROM, terus ada di sini eksternal, ada flash disk, ada hard disk, ada DVD atau CD. Bahkan di sini disebut juga ada floppy disk, ada zip disk, dan lain-lain. Dan bahkan nanti sebenarnya dari tema turunan ini kalau kita bisa pingin lebih rinci lagi, nanti di sini juga bisa muncul lagi dari RAM, misalkan dari yang
DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan selanjutnya. Jadi nanti setelah kalian membuat tema utama, pasti dari tema utama tersebut akan muncul tema turunan, dan dari tema turunan tersebut akan muncul kembali tema-tema turunan yang lainnya. Nah, setelah kita membuat tema turunan, yang selanjutnya adalah kalian membuat hubungan antar tema, dan garis-garis ini adalah hubungan antar tema tersebut. Ya. Jadi di sini ada garis warna merah, terus warna ungu, biru, dan lain-lain. Ini menunjukkan hubungan antar tema. Dan selanjutnya, di sini sebenarnya untuk mind mapping, baiknya itu dibuat dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tapi juga nggak bisa disalahkan kalau kalian nanti membuatnya menggunakan huruf kecil. Kenapa sih di sini harus menggunakan huruf besar? Karena biasanya huruf besar ini lebih mudah diingat dibandingkan dengan huruf-huruf yang bertuliskan kecil. Yang selanjutnya adalah kalian membuat mind mapping ini di kertas polos. Jadi kalian bisa membuat mapping ini di kertas polos seperti kertas HPS, atau misalkan kalau kalian gak ada kertas HPS, bisa juga kalian misalkan kalau bikin mind mapping ini bisa misalkan kalian ingin bikin di komputer, kalian bisa menggunakan Microsoft Word atau bahkan Microsoft PowerPoint pun bisa kalian manfaatkan untuk membuat mind mapping ini. Tapi sebenarnya ada aplikasi atau software yang khusus untuk membuat mind mapping ini. Salah satu contohnya kalian bisa cari di Google, nama aplikasinya adalah FreeMind. FreeMind adalah salah satu software mind mapping yang cukup banyak digunakan karena memiliki fitur yang lengkap. Selain itu memiliki tampilan yang sederhana dibandingkan software yang lainnya. Atau bahkan kalian juga sekarang karena HP kalian adalah smartphone, kalian bisa searching di App Store untuk mind mapping ini, untuk aplikasi pembuat mind mapping ini ada di sana. Kalian tinggal searching aja mind mapping. Nanti ada di sana banyak aplikasi untuk membuat mind mapping di HP juga. Nah, di sini setelah kalian menggunakan kertas polos, hilangkan proses edit. Maksudnya apa hilangkan proses edit? Jadi sebelum kalian mendapatkan tema-tema turunan ini, mungkin ini kan yang Bapak kasih contoh di sini, ini mind mappingnya sudah jadi. Jadi sebelum dia jadi seperti ini tuh pasti Bapak yakin banyak perubahan. Banyak perubahan, ada yang dihapus, ada tema yang ditambahkan, atau tema yang dikurangkan, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini port, atau di sini untuk colokan komputer ya. Kita ambil port komputer. Nah, ini sebenarnya port komputer itu bisa digunakan untuk input dan output. Dan sebenarnya ini input dan output ini bisa masuk ke sini. Ya, keyboard, mouse, scanner, terus digital, kamera, dan lain-lain itu termasuk dalam input, sedangkan output maksudnya sini device, output device, jadi dia dipisahkan. Nah, jadi di nanti kalian ada proses penghapusan sebelum mind mapping ini jadi hilangkan proses editingnya. Nah, setelah selesai menghilangkan proses editing, yang harus kalian perhatikan juga adalah menyisakan sebuah ruang kosong. Untuk apa sih kita sisakan ruang kosong? Takutnya nanti kalian ada penambahan tema baru, baik dari subtema ataupun dari tema pertama atau tema kedua dan lain-lain. Jadi kita sediakan ruang kosong. Takutnya ada penambahan tema lagi yang kita lewatkan, seperti itu. Nah, semoga kalian paham mengenai cara membuat mind mapping ini. Terus yang selanjutnya, mengapa sih kita harus pelajarin mind mapping?
Kenapa kita harus belajar mind mapping? Karena mind mapping di sini dia mempunyai banyak kelebihan. Jadi, kelebihan dari mind mapping yang pertama adalah meningkatkan daya ingat. Apa sih maksudnya meningkatkan daya ingat? Nah, karena catatan yang dibuat dengan mind mapping sifatnya spesifik, melibatkan penggunaan dan pembentukan makna antar komponen mind mapping, sehingga dapat meningkatkan daya ingat terhadap informasi yang terkandung di dalam mind mapping. Itu maksudnya. Yang kedua, memusatkan perhatian. Jadi, karena bentuk mind mapping yang cukup bagus dan bisa dibilang unik, ini bisa memusatkan perhatian kita. Ya. Terus yang ketiga, ini dapat mengaktifkan seluruh sel bagian otak. Kenapa? Karena selama kalian membuat mind mapping ini, kedua belah otak kalian itu digunakan secara maksimal. Jadi kalian gak hanya menggunakan otak sebelah kiri yang terkait dengan pemikiran-pemikiran logis, tapi kalian juga melatih otak kanan, yang dimana kalian otak kanan itu berhubungan dengan emosi, perasaan, dan lain-lain. Nah, kenapa kok otak kanan digunakan juga? Karena seperti contoh tadi di mind mapping tersebut kan warna-warni. Nah, jadi di kedua belah bagian otak ini bekerja. Terus yang selanjutnya adalah mudah diingat atau mudah dipahami. Karena mind mapping ini, informasi yang disimpan di mind mapping atau yang dimunculkan di mind mapping ini adalah kata-kata kunci utama, jadi sehingga mudah dipahami oleh kalian. Terus yang selanjutnya adalah informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan. Jadi misalkan inilah salah satu contoh tadi kan, sisakan ruang kosong untuk membuat mind mapping tersebut. Nah, bila mana ada informasi baru, itu bisa langsung kalian masukkan ke mind mapping tanpa kalian merusak struktur yang telah ada. Nah, terus yang selanjutnya adalah mempercepat proses pencatatan, karena yang ditulisnya di mind mapping tersebut hanyalah kata kunci. Dan yang terakhir adalah membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah dikuasai. Kenapa? Karena kita petakan terlebih dahulu. Seperti tadi, contohnya organisasi komputer. Jadi dari organisasi komputer itu ada banyak macam tema-temanya. Atau misalkan kalian punya sebuah pelajaran yang menurut kalian sulit, kalian misalkan punya masalah, biasanya banyak anak-anak yang bingung mengenai pelajaran matematika. Jadi kalian bisa buat, misalkan temanya matematika, MTK, terus nanti kalian bisa buat di sini ada rumus-rumus, misalkan rumus balok, rumus lingkaran, rumus kuadrat, dan lain-lain. Itu bisa kalian buat mappingnya. Untuk apa? Untuk kalian memudahkan mengingat, cara mengingat. Atau mungkin mind mappingnya bukan matematika atau pelajaran lain, misalkan bahasa Inggris dan lain-lain, itu juga bisa. Ya, jadi inilah kelebihan dari mind mapping. Tapi yang namanya ciptaan manusia, selain ada kelebihan pasti ada kekurangan. Apa sih kekurangan dari mind mapping? Nah, di sini untuk kekurangan atau kelemahan dari mind mapping, yang pertama, adanya waktu yang terbuang sia-sia pada saat kita menuliskan kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ikatan atau ingatan ya. Jadi pada saat kita membuat tema utama, mungkin kita akan memasukkan apa saja yang ada dalam pikiran kita. Nah, nanti kalau kita udah tuangkan, nanti kita kelompokkan. Itu juga memerlukan waktu yang banyak. Terus yang kedua, banyak waktu yang terbuang untuk membaca kata-kata yang tidak perlu. Apa sih maksudnya? Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau kita kan udah membuat tema utama, terus tema-tema turunannya pasti kan yang ada di pikiran kita, oh ya ini dan lain-lain. Nanti itu kan kita harus baca satu-satu.
Dan misalkan kata kalian ini masuk ke kelompok yang ini, yang ini bisa masuk ke kelompok yang ini nggak perlu, dan lain-lain. Nah, makanya itu juga kan memerlukan waktu yang cukup banyak. Selanjutnya, kita sering mengalami kesulitan dalam mencari kata kunci atau tema utama. Hal itu membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk menemukan kata kunci. Ya, kadang karena kita mempunyai banyak masalah, kita bingung. Pingin mana dulu yang kita petakan atau yang kita utamakan dulu masalahnya. Terus, kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Karena jadi kalau mind mappingnya udah banyak, kadang kita juga bingung nanti juga. Karena strukturnya terlalu banyak bercabang-cabang, itu juga bisa membuat kita bingung. Karena kata kuncinya agak terpisah-pisah. Nah, itulah kelemahan dari mind mapping. Oke, sekian saja mungkin untuk materi hari ini mengenai mind mapping. Semoga kalian paham mengenai materi yang telah Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk informasi atau kalian misalkan ingin informasi lebih lengkapnya mengenai mind mapping, kalian bisa masuk di blog Bapak, bisa dikunjungin di blog Bapak di sini. Nama blognya Programmer Catatan blogspot.com. Kalian bisa cari di sana. Jadi nanti semua materi yang Bapak kasihkan ke kalian ada di blog ini. Ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.